Shalom, selamat malam saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi pada hari Kamis di tanggal 10 Maret di malam hari ini. Kita bersyukur karena di sepanjang hari ini, dari pagi, siang hingga di malam hari ini, kita tetap dijaga, disertai oleh Tuhan. Dan di malam hari ini kita bersama akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari bersama kita satu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan dari waktu ke waktu. Kami bersyukur kehidupan kami hingga di malam hari ini boleh tetap Tuhan jaga dan Tuhan sertai. Dan di malam hari ini Tuhan, bersama kami akan mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, bersamalah dengan kami, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan melalui firman yang akan kami baca bersama di malam hari ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami siap mendengarkan. Amin. Saudara yang terkasih, pembacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dari kitab Imamat pasal 26, ayatnya yang kelima hingga ayat yang ke-8. Imamat pasal 26 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima hingga ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepadamu musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Demikianlah saudaraku pembacaan Alkitab kita di malam hari ini. Saudara yang terkasih, salam kasih Kristus untuk kita semua. Kelimpahan berkat adalah dambaan, harapan, kerinduan dari tiap manusia. Dengan kelimpahan berkat, seseorang dapat melakukan dan mendapatkan banyak hal. Namun jika seseorang kekurangan berkat, seseorang tidak akan dapat mencukupkan kebutuhannya. Bahkan mungkin juga seseorang akan mengalami kesusahan. Saya yakin kita sepakat dengan hal ini. Dan saya yakin sebagai manusia, kita ingin berada dalam harapan kita memiliki kelimpahan berkat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan demikian, untuk mendapatkan kelimpahan berkat, seseorang akan melakukan hal apapun agar ia memperoleh berkat. Jika seseorang bekerja, ia harus bekerja dengan rajin dan taat setia. Ia harus taat dengan peraturan yang ada, maka akan ada upah dari kerja keras, dari kerajinan dan ketaatannya. Demikianlah cara manusia untuk mendapatkan kelimpahan berkat bagi dirinya. Sesuai dengan firman Tuhan juga di malam hari ini, dalam Imamat menjelaskan ada rahasia kelimpahan berkat Tuhan yang dirasakan umat Tuhan. Pertama-tama, karena Allah sudah jatuh hati dengan bangsa Israel, maka Allah mengikat perjanjian dengan bangsa Israel. Ini artinya saudaraku, bahwa bangsa Israel adalah umatnya dan Allah menjadi Allah mereka. Nah, dalam perjanjian ini sangat penting dibutuhkan komitmen untuk menjaga kesetiaan di antara kedua pihak. Kalau dari pihak Tuhan sudah pasti setia dan menepati janjinya, hanya satu komitmen yang perlu, yaitu komitmen dari bangsa Israel, yaitu tetap harus menaati setiap ketetapan yang sudah Allah berikan. Sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, dosa tersebut terus menggerogoti kehidupan manusia. Dengan perjanjian inilah Allah memanggil umatnya untuk taat kepada Allah, agar manusia tidak binasa. Dalam pertanyaannya, apakah ada berkat yang Allah berikan ketika ada umatnya yang taat kepada Allah? Tentunya ada, saudaraku, dan itu pasti.
Dalam pembacaan kita di ayat yang ke-5 hingga 8 dituliskan, itulah janji kesetiaan Allah yang akan Allah berikan jika umatnya tetap berada dalam komitmen kesetiaan di hadapan Allah. Dituliskan bahwa mereka akan makan kenyang dan memiliki kehidupan aman tentram. Mereka akan menerima damai sejahtera dan perlindungan dari hewan-hewan buas, serta musuh-musuh mereka akan dikalahkan. Itulah berkat yang akan umat Israel terima jika mereka setia dan taat kepada Allah. Nah, saudaraku, lalu bagaimana dengan kehidupan kita pada saat ini? Kita juga akan menerima kelimpahan berkat itu. Kata kelimpahan di sini artinya luar biasa atau istimewa dan keadaan lebih dari cukup. Melalui karya keselamatan di dalam Yesus Kristus, kita telah diikat perjanjian dengan Tuhan bahwa kita adalah milik Tuhan dan Tuhan adalah juru selamat kita. Dengan demikian kita juga harus sama hidup dengan menjaga komitmen kesetiaan kita di dalam Tuhan agar kita memperoleh kelimpahan berkat Tuhan. Bagaimana caranya agar kita memperoleh kelimpahan berkat? Kita tetap harus setia dan terus berjuang menghadapi hidup yang masih Tuhan percayakan dengan hidup taat akan firman-Nya dan kehendak-Nya. Sebab tanpa ketaatan, kita semakin jauh dari berkat-berkat Tuhan. Hidup kita seperti bunga yang layu dan kering kalau kita jauh dari Tuhan. Namun kalau kita hidup taat di dalam Tuhan, kita akan merasakan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita secara jasmani, dalam kelimpahannya, bahkan juga kelimpahan kesukacitaan dalam rohani. Kita mendapatkan kepuasan, kita mendapatkan ketentraman, damai sejahtera di dalam Tuhan. Kita juga akan menang menghadapi tantangan dan tetap dilindungi dari kuasa si jahat. Itulah kelimpahan berkat Tuhan yang akan kita keterima jika kita hidup setia dan taat di dalam Tuhan. Selamat menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menjaga komitmen di dalam Tuhan, sebab kita akan mendapatkan kelimpahan berkat-Nya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman Tuhan di malam hari ini. Kami diingatkan, kami dikuatkan untuk bagaimana ketika kami hidup taat setia dengan komitmen kami di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kelimpahan berkat bagi kami. Biarlah dalam usaha kami untuk menjalani komitmen kami, Tuhan beserta dengan kami, sehingga kami tidak hilang arah, kami tidak hilang harap, tapi kami tetap dikuatkan, diteguhkan hati kami dalam menjalani hal apapun, baik dalam keadaan sukacita, keadaan duka cita, keadaan berkelimpahan, berkekurangan, keadaan sehat, kelemahan tubuh. Kami tetap mau berharap dan menyerahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh dihantar hingga malam hari ini. Dan di malam hari ini, ketika kami akan beristirahat malam, kiranya Tuhan memberkati dan boleh menyertai kami, sehingga kami boleh beristirahat malam dengan nyenyak dalam naungan Tuhan dan melanjutkan kehidupan kami di esok hari dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa dan syukur kami, permohonan kami yang kami mau peralaskan hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.